Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'd. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi tentang sejarah persatuan Islam atau PERSIS. Satu materi yang sebetulnya agak berat ya, karena harus menyampaikan sejarah PERSIS, padahal di sini masih banyak tokoh-tokoh yang secara umur bahkan mengalami peristiwa-peristiwa di masa lalu gitu, dan mengetahui bagaimana perkembangan PERSIS dari awal. Tapi hal tersebut tidak menjadi kendala, mungkin tidak akan menjadi kendala. Insya Allah kita akan coba, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sesuai dengan yang terjadi dan dialami oleh kita semuanya. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, berkaitan dengan sejarah persatuan Islam ini merupakan potret gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Pembaruan Islam itu kental kaitannya dengan salah satu gerakan pembaharuan di Timur Tengah. Ya, boleh di next, Pak. Oh, ini. Wah, benar. Oh, ke bawah. Oh, nice. Bagus, akan gerakan pembaruan, gerakan modernisasi atau pembaruan ini dipengaruhi oleh dua hal atau dua orang. Yang pertama, Muhammad Ibnul Wahhab di Saudi Arabia. Beliau mengajarkan untuk kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah di Saudi, sehingga sampai saat ini gerakannya itu dikenal dengan gerakan Wahabi. Nah, PERSIS kadang-kala disebut Wahabi karena sama mengajak umat untuk kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, gerakan pembaharuan ini ada di Mesir, diprakarsai oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, yang terkenal dengan Ikhwanul Musliminnya. Nah, gerakan pembaharuan di Timur Tengah ini baru bisa ditangkap oleh para pembaharu di Indonesia itu di awal abad ke-20. Jadi pembaharuan Islam di Timur Tengah itu baru bisa tertangkap oleh pembaharu kita atau oleh orang umat Islam yang mengadakan pembaharuan itu di awal abad ke-20 dengan kondisi politik atau kondisi pada waktu itu. Nah, seperti ini. Kondisi sosial politik awal abad 20 hampir sama sebetulnya, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia Islam itu ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga orang-orang seperti Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, ataupun Jamaluddin Al-Afghani itu mengadakan gerakan-gerakan pembaharuan. Karena setidaknya ada 4 faktor. Satu, kondisi umat Islam yang mandek dan jumud, karena taklid terlalu mengagung-agungkan ulama. Yang kedua, kehidupan mistis merebak, tahayul, bid'ah, khurafat, dan intinya ada penekanan atau tekanan dari kolonial. Baik ketika di Mesir itu dijajah oleh Inggris ataupun di Indonesia sebagai dijajah oleh Belanda. Namun yang membedakan karakteristik pembaharuan Islam di Indonesia dengan di luar Indonesia itu terletak pada bahwa ketika pembaharuan di Indonesia ini melahirkan ormas. Jadi yang membedakan gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dengan gerakan pembaharuan Islam di luar, itu di Indonesia gerakan pembaharuan tersebut melahirkan ormas-ormas pembaharu. Tetapi di luar dititik beratkan kepada personal. Maka yang dikenal hanya Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani. Walaupun Muhammad Abduh dan Rashid Ridho itu dikenal dengan Ikhwanul Musliminnya, tetapi lebih kental tokohnya. Nah,
Ini yang mendorong di Indonesia itu ketika datang paham-paham pembaruan dari Timur Tengah tersebut melahirkan beberapa kelompok ormas. Sejarah pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama, organisasi modern atau organisasi pembaharu yang pertama kali muncul adalah Jamiatul Khair pada tahun 1901. Gitu. Yang kedua, Syarikat Islam tahun 1905, yang awalnya Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah tahun 1912. Yang keempat itu Al-Irsyad tahun 1914. Dan yang kelima baru Persatuan Islam atau Persis. Persis ya banyak. Jangan Persis. Karena kalau Persis jadi Persatuan Islam. NTT, Persatuan Islam. Medan. Nah, Persatuan Islam. Dari urutan lahirnya organisasi ini dapat kita lihat bahwa Persis datang belakangan. Bisa disebut datang terakhir. Walaupun ada organisasi yang selanjutnya, ada Nahdlatul Ulama dan sebagainya. Tapi organisasi modern, organisasi pembaharu, Persis itu datang belakangan, datang terakhir di tahun 1923. Karena sebelumnya sudah ada Al-Irsyad, ada Muhammadiyah, ada Syarikat Islam, ada Jamiatul Khair. Yang pada dasarnya mereka sama-sama memiliki semangat melakukan pembaharuan dalam Islam. Tetapi bagaimana ternyata Persatuan Islam ini bisa mengejar ketertinggalan, walaupun datang terakhir, tapi bisa mengejar ketertinggalan, dikarenakan dapat disebutkan bahwa Persis itu bisa mengejar ketertinggalan dan berkembang pesat, dikarenakan ada dua persekutuan. Persekutuan antara kaum saudagar dan persekutuan antara kaum intelek. Jadi kongsi, persatuan, bukan hanya namanya persatuan, tapi ada persekutuan di awalnya, persatuan di antara dua kelompok pedagang dan kelompok intelektual. Yang dimana yang pertama kali datang atau yang pertama kali menginisiasi adalah kelompok pedagang. Jadi yang menginisiasi lahirnya Persis di Bandung itu adalah kelompok pedagang yang datang dari Palembang. Nah, mengapa orang-orang Palembang ini datang ke Bandung? Nah, ini sejarahnya mungkin sedikit diulas, karena biasanya kalau misalkan membahas tentang sejarah Persis itu hanya membahas tentang bagaimana Persis diawali dari kelompok studi klub, kelompok pengajian yang berkembang menjadi organisasi massa. Jadi pada awalnya, kenapa para pedagang dari Palembang itu datang ke Bandung? Karena di awal abad ke-20, di Bandung itu sudah ada perdagangan yang dilaksanakan, tetapi secara sporadis, di beberapa tempat, tidak terpusat. Jadi model Cigayeuna, aya pasar kaget, aya pasar minggu, aya pasar kemis, di Cileunyi, ketika ada yang rame, mereka dagang. Ketika sudah tidak ramai, ditinggalkan. Nah, menurut Belanda, hal tersebut seolah-olah tanda kutip mencoreng wajah Bandung. Jadi katingali kumuh. Maka oleh Belanda mulai ditertibkan, dibangunlah yang disebut pasar baru. Pasar baru ini adalah bangunan pasar modern yang dibangun dikarenakan pasar lama terbakar. Pasar lama itu yang sekarang menjadi Kings Plaza dan Jogja Kepatihan. Nah, di situ pasar lama dulu. Nah, kebakaran lalu dipindahkan oleh Belanda, disentralisir perdagangan itu di pasar baru. Sehingga ketika Belanda mencanangkan bahwa Bandung itu akan menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan lain sebagainya, memantik orang-orang yang dari Palembang, saudagar dari Palembang datang ke Bandung, berdagang di Bandung, berdagang di pasar baru, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kaya pada waktu itu. Lalu dikenallah sebutan nah, ada yang disebut dengan saudagar Bandung. Saudagar Bandung ini adalah kumpulan para pedagang yang sukses di pasar baru, walaupun dia bukan orang Bandung. Ada orang Palembang, orang Padang dan lain sebagainya. Datang pokoknya ke Bandung, ke pasar baru, sukses di sana, maka orang-orang yang bisa menguasai pasar baru pada waktu itu dinamakan saudagar Bandung, dikenal. Salah satu yang termasuk saudagar Bandung yang berasal dari Palembang adalah
Yang pertama Ki Agus M. Tamim. Yang sekarang jadi Gang Tamim. Nah, itu dari nama saudagar Bandung, namanya Ki Agus M. Tamim. Beliau kalau tidak salah pedagang tembakau. Yang kedua Ki Agus Anang Thoyib. Yang ketiga Ki Agus Abdullah Syukur Asy'ari, dan yang keempat Ki Agus Asep Abdullah bin Abdul Syukur Asy'ari. Sudah ada tuh. Ternyata di sini jadi ketua PC dan jadi pemilik berkah. Nah, ketiga orang ini, nah, Ki Agus M. Tamim, Ki Agus Anang Thoyib, dan Agus Abdullah ini merupakan keluarga atau masih satu rumpun. Karena ya Agus Asep Abdullah ini masih anak dari Abdul Syukur Asy'ari. Nah, yang tiga keluarga ini biasa mengadakan kenduri atau jamuan makan, hajatan. Mulainya kabayang, oh tina kenduri jamuan makan. Yang dilakukan oleh ketiga keluarga tersebut. Untuk apa? Untuk mempererat tali silaturahmi di antara para pedagang yang datang dari Palembang. Nah, jadi mengadakan kenduri, dan di dalamnya biasa diadakan hiburan, khususnya oleh Anang Thoyib. Jadi beliau itu selain mengadakan kenduri, biasa juga mengadakan pertunjukan, salah satunya seni degung. Gitu. Walaupun orang Palembang resep karena degung majeng wayang. Dan itu merupakan salah satu daya tarik dan kesenangan masyarakat Sunda yang jarang ditemui, dikarenakan degung dan wayang itu biasanya dilakukan di pendopo gitu, dengan cara-cara tertentu. Jadi hiburan mahal gitu. Nah, dan yang paling banyak melaksanakan ini adalah Ki Agus Anang Thoyib. Pada perkembangan selanjutnya, ternyata Ki Agus Anang Thoyib ini punya menantu, namanya Haji Zamzam. Jadi Haji Zamzam itu dari Anang Thoyib, menantu dari Ki Agus Anang Thoyib. Ketika ada Haji Zamzam, nah Haji Zamzam ini memiliki karakteristik yang unik. Karena selain beliau ini menjadi seorang saudagar, pedagang, jadi Haji Zamzam ini seorang pedagang, bahkan diberikan jongkok oleh Anang Thoyib, namanya menantunya anak, dijejehkeun tah ieu jongkona. Haji Zamzam ini juga memiliki kemampuan dalam bidang intelektual, karena beliau pernah belajar di Mekah dan mengajar di Darul Muta'alim. Sehingga kenduri yang diadakan oleh Anang Thoyib ini gitu, ada sedikit modifikasi. Yang tadinya kenduri lalu degung, kenduri lalu wayang, diganti kenduri lalu pengajian. Nah, karena apa? Karena Haji Zamzam seorang intelektual, mainnya cenangan ngumpul-ngumpul gitu hungkul, sok atau nama tambahan ku ngaji. Nah, lalu pertemuan tersebut, pengajian tersebut atau kenduri yang diakhiri dengan pengajian tersebut dilakukan secara intens, sehingga merubah mindset masyarakat pada waktu itu yang tadinya datang makan untuk makan lalu pengajian, menjadi datang untuk pengajian lalu makan. Stressingnya beda. Kalau tadinya mah, ayo kan itu kemana? Ke tempat Anang Thoyib, dahar. Tapi ke dahar, kudu ngaji heula. Awana gitu. Jadi dari tadi awalnya makan dulu, nah sekarang jadi berbalik. Hayu urang ngaji. Ngaji di mana? Di Anang Thoyib. Hayu di itu mun geus beres ngaji sok dahar. Nah, jadi ada perubahan mindset yang tadinya datang karena makan, jadi betul-betul datang karena memang ingin pengajian, dan di situ ada disediakan makanan. Nah, berjalannya waktu lagi, mindset sudah berubah, muncul gagasan di antara yang hadir pada waktu itu untuk mengadakan satu perkumpulan yang lebih intens, ingin diperdalam, ingin dipertajam apa yang didapatkan dari pengajian tersebut, maka muncullah yang disebut dengan kelompok tadarusan 20 orang menurut Federspiel. Kalau menurut Ustaz Dr. Pepen itu sudah diteliti, itu seluruhnya ada 27 orang. Membahas apa? Membahas sekelumit persoalan tentang sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dakwah. Jadi keresahan yang tadinya ingin memperdalam, ngaji teh kaharti di dieu mah di Anang Thoyib mah. Sok atuh urang perdalam.
Maka berkumpullah sekitar 27 orang, yang di dalamnya terdapat beberapa orang. 1 Haji Zamzam, 2 masuk Muhammad Yunus, yang ketiga ada yang disebut Sobirin, yang keempat, yang keempat ada Ki Agus Abdul Syukur Asy'ari dan anaknya Ki Agus Asep Abdullah bin Abdul Syukur Asy'ari. Yang ini biasanya dikenal oleh orang Bandung, khususnya orang Cicadas, dengan nama Asep Berlian. Nah, ya Asep Berlian. Jadi sebetulnya Asep Berlian teh salah satu, kalau bisa disebut, atau M. Tamim juga walaupun tidak disebutkan secara spesifik, beliau juga ada andil tentang terbentuknya Persis tersebut. Nah, Haji Zamzam, Muhammad Yunus, Sobirin, Agus Abdul Syukur Asy'ari, dan Asep Abdullah bin Abdul Syukur Asy'ari ini pada waktu itu mengkaji beberapa literatur, ya. Dikarenakan di sini ada Haji Zamzam yang pernah belajar di Mekah, ada juga Muhammad Yunus yang jago bahasa Arab, maka mereka mengkaji beberapa literatur termasuk di dalamnya Al-Manar. Gitu. Al-Manar yang dikarang atau yang ditulis oleh Muhammad Abdul dan Rashid Ridho. Bayangkan Pak, tahun 1920-an tukang dagang ngabahas Al-Manar. Bahkan pembahasannya itu bukan terbatas di Buletin Al-Manar, tetapi membahas tentang kitab fikih yang dikarang oleh filsuf Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid. Gitu. Tukang dagang ngabahas kitab fikih anu dikarang ku filsafat, filsuf Bidayatul Mujtahid. Urang mah kadang ngabahas Bulughul Maram ge rada seunggah gitu. Ngabahas Al-Hidayah ge aduh gitu, kadang lieur. Ya, tukang dagang ngabahas Bidayatul Mujtahid, fikih yang dikarang oleh seorang filsuf. Dan dikarenakan di sini terjadi perkongsian atau persekutuan dua kelompok pedagang dan intelektual. Satu yang intelektual punya referensi, yang kedua kelompok pedagang punya materi. Maka dari kajian-kajian tersebut seringkali mendatangkan pemateri-pemateri luar biasa dari luar kota. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Syurkati dari Batavia atau Jakarta. Didatangkan Syekh Ahmad Syurkati karena beliau juga merupakan salah satu gurunya dari Haji Zamzam. Dan dari Syekh Ahmad Syurkati ini juga sebetulnya yang mendorong kelompok tadarusan ini untuk membentuk kelompok yang lebih serius. Cek tong ngaji hungkul atau aya nama jadikan kelompok atau jadikan ormas, organisasi, diorganisir saja. Jadi dari ide tersebut datang dari atau dimunculkan oleh Syekh Ahmad Syurkati. Maka pada tanggal 12 September 1923 bertepatan dengan 1 Safar 1932, kelompok tadarusan ini membentuk satu organisasi bernama Persatuan Islam. Seperti itu ya. Jadi 12 September, walaupun ini di perkembangan selanjutnya ada beberapa perdebatan gitu di dalam sejarah itu, ada yang menyatakan 19 September, ada yang 23, tapi telah dicantumkan di Kiai sekarang bahwa lahirnya Persis itu tanggal 12 September. Dan belum menjadi bentuk ormas. Pada waktu itu masih komite. Komite karena didaftarkan menjadi ormas itu tahun 1934 kalau tidak salah. Jadi baru didaftarkan menjadi jadi ormas gitu. Itu sekitar tahun 1934. Nah, siapa saja yang menjadi taskil pada waktu itu? Maka yang menjadi pengurusan awal adalah komisarisnya Muhammad Yunus, yang kedua Haji Zamzam, yang ketiga sekretarisnya Sobirin. Kenapa ada komisaris? Karena pada waktu itu bahasa yang dipakai untuk merepresentasikan pengawas ataupun penasehat adalah dengan kalimat komisaris. Jadi komisarisnya Muhammad Yunus, jadi beliau tidak terjun secara tidak terjun secara teknis, gitu. Tidak masuk secara teknis, tetapi lebih kepada memberikan pengarahan. Kermadi Muhammad Yunus itu sebagai salah satu
namanya teh donatur tetap, ya, donatur dari Persis ke depan. Jadi beliau punya toko, punya usaha di belakang kantor pos alun-alun. Nah, di kantor pos alun-alun di belakangnya, nah itu ada toko punya Muhammad Yunus. Jadi toko alat-alat tulis seperti itu. Nah, dinamakanlah Persatuan Islam. Kan pertanyaan, mengapa namanya Persatuan Islam? Tadi sudah disampaikan, Persatuan Islam itu merupakan perwujudan dari satu suara, satu rasa, satu suara, satu usaha, dan satu pemikiran Islam. Mengapa tidak pakai bahasa Arab? Kan tadi ya 1901 Jamiatul Khair. Terus ada Syarikat Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad. Lalu ada baru ke sini Persatuan Islam. Hiji kadituna Nahdlatul Ulama, semuanya memakai bahasa Arab. Kenapa ini memakai bahasa Indonesia, Persatuan Islam? Di beberapa orasi kan disebutkan bahwa Persis dari dulu cinta tanah air karena namanya juga memakai nama bahasa Indonesia. Selain itu, ya, satu cinta tanah air, satu cinta Indonesia. Yang kedua, Persatuan Islam ini dipakai supaya memudahkan dalam pengurusan administrasi, lebih dikenal, gampang. Yang selanjutnya, lebih mudah dikenal oleh masyarakat karena bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Dan yang paling penting adalah kenapa memakai Persatuan Islam ini untuk menghapus pada waktu itu pandangan masyarakat Islam pada waktu itu tentang kesakralan bahasa Arab. Jadi lamun misalkan nu pakai bahasa Arab pi surga nungkul. Gitu. Lamun aya nu mun bahasa urang mah kalau misalkan ada yang ngomong bahasa Arab teh siga disebutkeun doa, diaminkeun weh gitu tah. Nah, lajeng teu ngarti. Nah, ini juga sama memakai Persatuan Islam. Bahkan menurut Ustaz Badri Khairuman disebutkan di awal-awal Islam itu Persatuan Islam itu muncul gitu. Persis sudah menunjukkan, mohon maaf bahasanya menurut beliau adalah keliberalannya. Jadi bukan liberal dalam pemikiran, tetapi dalam menentang arus pada waktu itu. Jadi dari situlah mengapa namanya Persatuan Islam. Untuk lambang nanti di akhir insya Allah. Nah, ini perbedaan Persis dengan ormas lain. Persis mempunyai ciri tersendiri kegiatan ditimbulkan pada pembentukan paham keagamaan. Jadi paham kalau misalkan kenapa harus pakai bahasa Arab, kenapa harus diterjemahkan, kenapa harus tidak boleh taklid, kenapa harus menjadi muttabi, kenapa kita semuanya disebut dengan bukan atau tidak boleh hanya ikut kepada ulama saja, seperti itu. Dan yang membedakan Persis dengan ormas lain adalah kalau Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan bagi orang pribumi saja, khususnya orang-orang Jawa dan Madura. Syarikat Islam, bidang perdagangan dan politik, Muhammadiyah, bagi kesejahteraan sosial masyarakat muslim dan kegiatan pendidikan. Nah, seperti itu perbedaannya. Maka kita lanjut saja. Oke. Strategi penyebaran Quran Sunnah di Persatuan Islam itu hampir bukan saja di awal pembentukan, tetapi sampai sekarang penyebaran Quran Sunnah itu dengan beberapa hal ini. Pertemuan umum, tabligh, tabligh, konsep kelompok studi, lembaga pendidikan, penerbitan majalah, gitu. Ini aktivitas Persis, baik di awal-awal dahulu sampai sekarang. Dan pendirian lembaga pendidikan ada kelas pendidikan akidah dan ibadah untuk orang dewasa tahun 1924, di mana pada waktu itu Ahasan juga baru datang ke Bandung. Jadi Ahasan yang dikenal sebagai guru Persis itu datang ke Bandung tahun 1924. Yang pada awalnya beliau itu awalnya dari Singapura pindah atau ke Surabaya tahun 1921 untuk meneruskan bisnis keluarganya, yaitu dalam pertenunan atau dalam tekstil. Di Surabaya juga pernah bersinggungan dengan atau pernah bergaul dengan salah satu pendiri atau salah satu
yang bukan pendiri, salah satu aktivis Muhammadiyah. Oleh pamannya sampai ditarik jangan sampai Hasan ini kenal atau lebih banyak beraktivitas dengan orang-orang Muhammadiyah, karena pada waktu itu sama di Surabaya juga sedang terjadi pergolakan dalam permasalahan akidah dan ibadah tersebut dengan Muhammadiyah. Sehingga tahun 1924 Hasan datang ke Bandung untuk melakukan studi dalam hal pertekstilan, diajar tekstil. Jadi awal dari Surabaya ke Bandung itu bukan untuk belajar, bukan untuk belajar agama, tapi untuk belajar tekstil. Dan qadarullah Hasan itu tinggal gitu, dia tinggal di antara Pasar Baru dan Cibadak. Karena Hasan kenal dengan M. Tamim, beliau tinggal di daerah antara Cibadak dengan Pasar Baru, Gang Kote, Gang Pagade, Gang naon di teh. Di sekitaran situ. Sementara M. Tamim kenal dengan tadi Anang Toyib, dengan Abdul Syukur Asy'ari. Yang selanjutnya Hasan itu seringkali ikut kajian-kajian yang dilakukan oleh Persis yang telah didirikan tahun 1923. Nah, Hasan berguru kepada Haji Zamzam pada waktu itu. Jadi kurun waktu 1924 sampai 1925 Hasan itu 1924 Hasan itu belajar tekstil dan belajar agama. 1925 lebih dominan belajar agama. 1926 kontras langsung berhenti untuk belajar tekstil dan mewakafkan diri di Persis. Gitu. Jadi sebetulnya Hasan itu gabung secara resmi di Persis tahun 1926. Jadi dari kurun waktu 1924 sampai 1925, Hasan itu seringkali talaki mengadakan pengajian-pengajian, dan di situ ada Muhammad Zamzam. Yang paling ikonik, mengapa Hasan dinobatkan sebagai guru Persis, itu kalau tidak salah menurut Ustadz Dr. Pepen itu disampaikan oleh murid Hasan yang bernama Tamar Jaya. Beliau menyatakan ada satu kesempatan di mana Hasan itu sedang mengikuti kajian di salah satu masjid di antara Gang Kote, Gang Pagade di daerah-daerah antara Cibadak dan Pasar Baru. Nah, dan banyak di situ yang menjadi mustaminya. Satu ketika Haji Zamzam ini ditanya tentang, karena memang belajar yang dipelajari adalah tauhid, permasalahan tauhid, ditanya satu pertanyaan. Dan pertanyaan tersebut bisa dijawab pada awalnya. Sampai karena banyak pertanyaan, sampai akhirnya Haji Zamzam ini merasa kewalahan. Hasan ada di belakang. Jadi emang mau disebutkan mah asa siga mun cerita nate kisahnya teh seperti kisah Masjid Qiblatain. Jadi awalnya ke Haji Zamzam, ketika jawabannya tidak bisa dijawab, maka Hasan ngacung. Lalu dijawab pertanyaan tersebut. Pada waktu itu, ketika dijawab, Hasan tidak dilirik, hanya sebatas, oh itu jawabannya. Lalu setelah itu datang lagi pertanyaan berikutnya, dan Haji Zamzam belum atau tidak bisa menjawabnya. Lagi-lagi Hasan yang tampil untuk menjawabnya. 2-3 kali barulah yang tadinya Mustami itu menghadap ke Haji Zamzam berbalik menjadi ke Hasan. Jadi mun bahasa uramanya Hasan itu tukang meninggalkan pas ngajawab. Jadi anu tadina pembicara utama ditonggongan. Gitu. Karena apa? Karena ternyata semua pertanyaan yang diberikan oleh Mustami bisa dijawab dengan memuaskan. Dari situlah menjadikan Hasan ini menjadi guru besar Persis. Gitu. Nah, guru besar Persis seperti itu. Jadi kedatangan Hasan memberikan warna yang baru. Nah, dari situlah ketika memang sudah bisa mengajar, Hasan diberikan kesempatan untuk mengajar di situ dan diperbolehkan untuk tinggal di, kalau tidak salah, rumahnya Haji Zamzam atau Muhammad Yunus. Jadi tinggalnya itu dulu itu yang awalnya mungkin kontrak, lalu dipersilahkan untuk tinggal di salah satu rumah pendiri Persis. Jadi kelas pendidikan akidah, nah ini
yang awalnya oleh Haji Zamzam, lalu setelah itu berubah, jadi kelas-kelas tersebut dipegang oleh Ahmad Hasan. Pendidikan anak-anak HIS ini juga sama, ketika Hasan sudah menjadi guru besar di persis tersebut, tahun sekitar 1926, pas Hasan sudah mulai fokus masalah keagamaan, datang kembali gitu orang dari Keling. Keling teh sanes hideung namanya. Pan diurang mah Keling teh hideung. Nah, Keling itu salah satu daerah yang sama dengan Hasan, India Selatan, dari Kalinga, bernama Fakhruddin Al-Khairi. Fakhruddin Al-Khairi ini datang ke Bandung bukan untuk belajar tekstil, tetapi untuk sekolah di AMS, bukan Angkatan Muda Siliwangi. AMS nanya, tapi waktu itu setelah SMA, pakai bahasa Belanda, di GC nyebutkan lagi. Nah, lalu bertemu dengan, tinggalnya sama, gitu, di daerah yang dekat Hasan, mengikuti kajian Hasan, gitu. Lalu setelah mengikuti kajian Hasan, ternyata menarik, mengajak kembali teman-temannya yang sekolah di di AMS. Di AMS. Yang diajak, salah ya. Bentar ya. Mana itu? Nah, hati ayam. Atau iya kayak. Siap baterai nak. Itu slide-nya 20. Tidak ada. Dari situ saja, Pak. Next dulu. Mengajak teman-temannya yang sama-sama sekolah di AMS. Jadi salah satunya adalah Muhammad Nasir. Jadi Muhammad Nasir masuk ke pengajian Hasan itu diajak oleh muridnya yang bernama Fakhruddin Al-Khairi. Nah, jadi di situ ada Fakhruddin Al-Khairi, ada Muhammad Nasir, sebentar, ada juga saya lupa lagi nama-namanya. Sebentar katanya. Oh. Fakhruddin Al-Khairi, Muhammad Nasir. Nah, Fakhruddin Al-Khairi, Muhammad Nasir, langkung teh. Muhammad Nasir, Bakhtiar Effendi, Indra Cahya. Nah, ini merupakan angkatan muda atau para pemuda yang sekolah di AMS ikut pengajian Hasan sehingga memberikan warna baru juga. Satu, pendidikan seperti HIS itu diadakan oleh, kalau tidak salah di bukunya Prof. Dadan itu, oleh Muhammad Nasir. Hasan fokus kepada pembentukan pesantren. Jadi pesantren dulu itu, maka di tahun 36 Hasan membuka pesantren besar dan pesantren kecil. Pesantren besar dipegang oleh Hasan, pesantren kecil dipegang oleh Muhammad Nasir, Ustadz Abdul Rahman, dan lain sebagainya. Di pesantren besar ini Hasan hanya menerima santri-santri yang sudah dewasa, gitu. Jadi bukan pesantren seperti sekarang. Jadi pesantren Pajagalan itu dulu menerima santri itu bukan santri remaja, tetapi memang betul-betul yang memang sudah tua atau sudah matang, sudah dewasa. Bahkan disebutkan ketika akan masuk ke pesantren Persis tersebut ada fakta integritas, mau dan bersedia untuk menjadi mubalig. Nah, apa tentunya ngan apal teh baru teh baiat we ngukul baiat santri jeung aya salah satu bayatna ala adkhona, tidak akan merokok. Eta we ngukul nu apalna teh eta gitu. Tapi kalau dulu fakta integritasnya seperti itu. Nah, selanjutnya dikarenakan Hasan punya murid-murid yang dari kalangan akademisi, maka ini juga memberikan warna baru di mana Fakhruddin Al-Khairi, Muhammad Nasir, Bakhtiar Effendi, dan Indra Cahya ini
mempunyai gagasan bagaimana supaya apa yang disampaikan Hasan ataupun yang dikaji dalam pengajian tersebut bisa disebarluaskan keluar dengan cara membuat tulisan. Gitu. Belum ke majalah waktu itu, tulisan Hasan membuat buku, membuat kitab, memakai bahasa Melayu dan Arab, lalu murid-muridnya ini menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Jadi kapungkur mah kitab nanti aya 4 bahasa, Arab, Melayu, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Nah, jadi bisa disebar ke semua kalangan. Sehingga hal tersebut juga yang melahirkan, menjadikan cikal bakal lahirnya beberapa tulisan-tulisan. Gitu. Yang pertama adanya majalah Pembela Islam, majalah Al-Fatwa tahun 31, majalah Al-Lisan. Nah, di majalah Al-Lisan ini biasanya lebih banyak bersinggungan dengan ormas-ormas sebelah, seperti Al-Ittihad Al-Islamiyah, Nahdlatul Ulama, dengan Ahmadiyah. Ya. Jadi, cara atau salah satu yang dipakai oleh Persis pada waktu itu untuk menyebarkan ajarannya. Lalu majalah Risalah baru muncul tahun 62. Majalah Pemuda Persis Tamadun, majalah berbahasa Sunda Iber. Nah, Iber agak ngap-ngapan ya namanya. Hidup segan mati tak mau. Mau dihidupkan oleh Ustadz Tiar pada waktu itu, tapi agak banyak polemik juga. Dan majalah lain yang diterbitkan oleh PC. Ini merupakan salah satu sumber atau salah satu penyebaran Persis melalui tulisan. Dan karena banyaknya tulisan-tulisan yang dimuat dan tersebar luas, maka menimbulkan friksi, mungkinnya bisa disebutkan, gesekan antara ormas, gitu. Sehingga dari awalnya aktivitas dakwah itu adalah ceramah, khutbah, lalu disebarkan lewat tulisan, maka ada polemik dan debat yang dilakukan. Tercatat ada dengan Al-Ittihadul Islamiyah. Nah, ini juga salah satunya kenapa Persis tidak memakai bahasa Arab. Nagis kapake. Nah, Al-Ittihadul Islamiyah sudah terpakai, sudah ada yang memakai dengan Persatuan Islam pakai bahasa Arab. Makanya badai ngangge Al-Ittihadul Islamiyah 2. Nah, gitu Bang. Juga film boynya sequel gitu. Tahun 32 di Sukabumi membahas tentang taklid. Jadi Al-Ittihadul Islamiyah ini membahas bahwa wajibnya taklid, dibantah oleh Persis dengan haramnya taklid. Ini bersama Kiai Sanusi kalau tidak salah. Dan itu berlanjut sampai tahun 35 diadakan di Bogor. Gitu. Di Bogor, sampai di Bogor itu agak ricuh karena dari Al-Ittihadul Islamiyah mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor. Gitu, seperti itu. Yang kedua dengan Nahdlatul Ulama tahun 36, dan ini juga terjadi 3 kali. Satu di Cirebon, gitu. Tahun 35, kalau tidak salah. Yang kedua di Bandung. Yang ketiga di mana ya? Satu lagi lupa lagi tuh Pak. Tapi yang kedua ini di Bandung itu dilakukan debat dengan antara Hasan dengan pendiri NU pada waktu itu. Hanya saja debatnya tidak berlangsung sampai adu argumen, hanya sebatas dari NU menyampaikan tentang argumen wajibnya taklid, karena pada waktu itu pengurus besar NU itu datang ke Bandung di Masjid Agung menyampaikan khutbah atau ceramah tentang wajibnya taklid. Nah, di brandel taku Persis melalui majalah Al-Lisan yang awalnya mengajukan surat permohonan untuk mengadakan debat, tetapi digubris bahasa orang mah teu digubris suratna urang wawar we tina koran. Wah, diwawar dina koran sampai akhirnya digubris oleh dari NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan orang Kristen dan tokoh nasionalis dengan tokoh Ahmadiyah dan aliran kebatian kaum ateis. Jadi itu beberapa strategi penyebaran dan jejak perdebatan dari Persis. Sampai jam 2 lebihnya. Ya, oke. Masih panjang, Pak. Nah, periode perjalanan Jamiah Persis, pertama pra kemerdekaan. Ini diisi oleh 2 ketua, Haji Zamzam dengan Muhammad Nasir. Pasca kemerdekaan di sini ada Ustadz Disa Ansori
dan Ustadz Abdurrahman. Orde baru di sini ada nanti Ustadz Abdurrahman sampai Ustadz Latif Mukhtar. Dan dari 98 itu ada Ustadz Sidik sampai Ustadz JJ. Periodisasinya. Dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ketua Umum Persis dari masa ke masa. Kiai Zamzam tahun 23 sampai 39. Muhammad Nasir tahun 39 sampai 42. Dan di sini terjadi perubahan cukup signifikan terkait administrasi Persis. Karena pada kepemimpinan M. Nasir itu mulai diberlakukan register. Nah, di Kiai Zamzam tidak ada register. Cuman sebatas, oke, yang masuk silakan. Jadi anggota Persis. Ayo kartuna Bang Inten. Wallahu alam apakah dulu sudah ada kartu ketika zaman Kiai Zamzam. Nah, di periode Muhammad Nasir ini sudah mulai ada register, tapi masih sederhana 001, 002, Ustadz Isa Ansori itu 004 gitu, nomornya. Nah, baru setelah itu tahun 48 sampai 60 dari Ustadz M. Isa Ansori. Di sini ada kekosongan sekitar 6 tahun dikarenakan Persis pada waktu itu dibubarkan oleh Jepang. Jadi ada vakum 6 tahun. Gitu. 6 tahun vakumnya. Persis itu vakum selama 6 tahun dari 42 sampai 48, baru tahun 48 Persis kembali dibangkitkan kembali gitu tahun 48 dan dipilihlah ketuanya Ustadz Isa Ansori sampai tahun 60. Nah, di tahun 60 terjadi kevakuman kembali 2 tahun. Kenapa bisa terjadi kevakuman 2 tahun? Dikarenakan pada tahun 60 ketika Muktamar ke-7 di Bangil, Ustadz Isa Ansori ini mengeluarkan atau mengusulkan perubahan format atau perubahan bentuk ormas yang tadinya ormas Islam menjadi ormas politik, yang tadinya organisasi massa Islam menjadi Orpol, dan perubahan nama yang tadinya Persatuan Islam menjadi Jamiatul Muslimin JM di periode Ustadz Isa Ansori. Dan di sini terjadi polemik antara kepentingan politisi yang terjun di politik lah pada waktu itu dengan akademisi yang ini oleh Ustadz Abdurrahman. Nah, terjadi polemik sehingga pada waktu itu keputusan muktamar dibatalkan oleh Majelis Ulama Persis. Nama Dewan Hizbah, karena dulu itu Majelis Ulama punya hak veto untuk membatalkan keputusan. Jadi keputusan yang diambil di Muktamar ke-7 Bangil itu dibatalkan oleh hak vetonya Majelis Ulama Persis. Dan di sini terjadi kevakuman, diangkatlah kalau tidak salah Fakhruddin Al-Khairi sebagai ketua umum. Tetapi tidak disetujui oleh forum PC yang hadir pada waktu itu karena Fakhruddin Al-Khairi itu tidak dipilih oleh quorum lah. Gitu. Jadi dipilih hanya oleh Majelis Ulama Persis. Sehingga pada waktu itu sebagian mengakui Fakhruddin Al-Khairi sebagai ketua, tetapi sebagian besar itu tidak mengakui lalu berkiblat, berimam kepada pemuda. Jadi baheula teh pemuda pernah ngurus Persis. Jadi apa Persis di bawahnya pemuda. Tah dulu itu pernah kepemimpinan itu dipegang, dikendalikan oleh pemuda Persis. Karena memang kasaha ya gitu. Kalau tidak salah di bukunya seperti itu. Nah, baru tahun 62 Ustadz Abdurrahman dipilih menjadi ketua umum yang keempat tahun 62 sampai 83. Nah, di sini mulai Ustadz Abdurrahman seolah-olah mengisolir Persis dari pengaruh luar. Maka ada penurunan yang cukup signifikan dari jumlah anggota dan jumlah PC pada waktu itu. Ada penurunan karena apa? Dibersihan deui. Supaya apa? Supaya kembali lagi kepada hitohnya, yaitu Persis itu sebagai ormas dakwah dan pendidikan. Lalu selanjutnya 83 sampai 97 oleh Ustadz Latif Mukhtar. Mungkin di sini ada beberapa
asatidz, kesepuhan yang pernah merasakan bagaimana kepemimpinan antara Ustadz Abdurrahman dan Latif Mukhtar. Di sini ada Pak Haji Kadi, ada Ustadz Alan, gitu, ada Pak Haji Oim, mungkin seperti itu. Dan beliau-beliau ini sudah tahu bagaimana karakter Ustadz Abdurrahman, bagaimana Ustadz Latif Mukhtar. Lalu selanjutnya, nah setelah Ustadz Latif Mukhtar meninggal, gitu, jadi periodenya belum selesai, maka dilanjutkan oleh Al Ustadz Siddiq Aminullah, gitu. Ustadz Siddiq ini kebetulan di Qadarullah saya juga menjadi salah satu santrinya, gitu, dulu di Benda, gitu, memiliki kelebihan ya, karena beliau itu rajin baca, gitu, dan literaturnya itu kebanyakan dari bahasa Inggris sehingga mempunyai wawasan yang luas dan terpilih menjadi ketua umum yang bisa dibilang dalam usia muda, baru 41 tahun. Saya 40, berarti setahun deui. Ngan moal jadi ketua umum Persisma, gitu. Beda Yuna. Nah, Ustadz Siddiq juga tahun 2009 qadarullah halus meninggalkan kita semuanya, gitu. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ustadz Abdurrahman, gitu, ya, yang sangat ikonik sekali dengan coronanya, kopi jeung rokok, nah, gitu. Kalau misalkan ada Ustadz Abdurrahman pasti membahas tentang rokok, gitu, rokok. Lalu selanjutnya ada Ustadz Aceng Zakaria, ini lebih menonjol sisi keulamaannya. Dan selanjutnya yang sekarang kita periode sekarang dipimpin oleh Ustadz JJ Zainuddin. Ini juga merupakan murid dari Ustadz Siddiq karena beliau juga lulusan dari Benda. Dan menurut penuturan dari Ustadz Arif Rahman, ternyata Ustadz Siddiq ini sudah menyiapkan Ustadz JJ dahulu ketika beliau sedang menjadi ketua, gitu. Ketika Ustadz Siddiq menjadi ketua umum, menurut penuturan Ustadz Arif Rahman, Ustadz Arif pernah ditanya ketika muktamar kemarin, Ustadz mau pilih siapa kalau misalkan nanti ada pemilihan, kata Ustadz Arif Rahman, saya akan memilih orang yang sudah disiapkan oleh ayah saya dahulu. Siapa? Ustadz JJ. Jadi kaderisasinya sudah lama sekali, gitu. Gitu, oleh Ustadz Siddiq Amin. Itu menurut penuturan Ustadz Arif Rahman. Nah, sekilas tentang lambang Persis. Nah, di sini yang menarik juga, kita bisa lihat lambang Persis yang sekarang ini adalah lambang Persis versi awal. Bukan versi awal. Ini bukan lambang Persis versi awal atau lambang satu-satunya. Karena pada dasarnya logo Persis ini berubah. Kan tadi sudah disebutkan di awal tahun 1923 itu Persis bukan menjadi organisasi massa tetapi komite, sehingga lambangnya bukan lambang seperti ini, gitu. Ditemukan dalam kop surat yang dikeluarkan oleh Persis. Jadi lambang nanti gitu, Pak, seperti dicap bulat, di atasnya Persatuan Islam, titik-titik, di bawahnya Bandung, di tengah-tengahnya ada tulisan Persis. Di bawahnya, di bawah tulisan Persis ada alamat Jalan Pangeran Sumedang Welah, gitu. Lalu di atasnya baru ada tulisan pakai bahasa Arab Persatuan Islam. Tadi dulu mah seperti itu, gitu. Belum memakai lambang ini, belum, gitu. Jadi karena apa? Komite. Sehingga pada waktu itu karena komite, nama Persis itu bukan Persatuan Islam saja, tapi Persatuan Islam sesuai daerahnya. Persatuan Islam Bandung, Persatuan Islam Garut, Persatuan Islam Tasik, Persatuan Islam Lampung, Persatuan Islam Palembang, seperti itu. Nah, belum menunjukkan visi misi dan nama nage komite. Baru ada perubahan logo, yaitu ketika Persis disahkan menjadi ormas, gitu, menjadi ormas. Kalau bahasa apa? Hokbestur, sudah menjadi Hokbestur, pengurus besar. Dia dulu Persis bukan pimpinan pusat, tapi Hokbestur, pengurus besar. Si GNU-nya pengurus besar. Kayak Pak ngopi heula.
Aduh. Nah, baru di situ berubah dengan, nah ini sinar gitu, berbentuk bintang segi 12. Dengan di atasnya ada Al-Qur'an wa'tasimu bihamdillahi jami'a, yang di bawahnya yadullahi ma'al jamaah, mempunyai filosofi Persis itu harus menyinari masyarakat atau umat Islam dengan pertama berpegang teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Qur'an dan Sunnah. Dikarenakan semuanya berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, maka satu visi satu misi, maka itulah yang disebut al-jamaah. Nah, itu makanya kata yadullah ma'al jamaah di sini ditulis dengan bahasa Melayu, persatuan Islam. Nah, setelah itu Persis itu berubah kembali ketika lambang ini berubah ketika Haji Zamzam turun gitu, diganti oleh Muhammad Nasir. Selain memberikan register nomor, Muhammad Nasir juga merubah lambang Persis yang tadinya bintang segi 12 menjadi bulan bintang. Bulan bintang jadi bulan gitu ta. Di badan bulannya ada tulisan Persatuan Islam. Di atasnya ditulis dengan di badannya pakai bahasa Arab, di atasnya di bawah bintang itu pakai Latin. Gitu. Panekma ieu masumi. Nah, itulah seketika Muhammad Nasir atau Persis dibubarkan oleh Jepang, lalu bergabung dengan Masumi, maka Muhammad Nasir membawa lambang tersebut untuk dipakai Masumi. Jadi Masumi itu sebetulnya lambang nanti Persis. Gitu. Nah, beres 48 ditata kembali gitu ya. Tahun 52 muktamar yang dilakukan di setelah dibubarkan oleh Jepang. Tahun 52 kembali ada muktamar dan di situ ditunjuklah Ustadz Isa Ansori menjadi ketua dan mengalami dulu lagi perubahan. Yang tadinya bulan bintang kembali menjadi lambang ini. Tapi yang membedakan adalah sudutnya 18. Jadi itu 12. Kenapa sudutnya 18? Dikarenakan pada waktu itu ada keyakinan bahwa Persis itu dilahirkan tanggal 17 September. Nganteng naheun cenah cek Ustaz Pepen mah. 17 teh teu enakeun ieu na bentukna dijajageun jadi 18 gitu. Jadi hanya perubahannya di ini saja. Sudutnya jadi 18. Baru ketika tahun 1967 dikembalikan lagi ke bentuk semula, lalu ditetapkanlah dalam Ki-Akide gitu. Supaya naon? Supaya terubah-ubah deui. Maka di sini disebutkan dalam Ki-Akide Persis pasal 1 dalam Qonun Dahili ya. Dalam Qonun Dahili Persis pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 gitu. Tentang lambang, bisa dilihat di Ki-Akide. Iya. Dari mulai lambang, bendera sampai Mars di tahun 2025. Di sini saya juga punya yang 90 sebelahnya itu 80 90 95. Di sini juga sama disebutkan, sudah ada disebutkan bahwa lambang Persis itu adalah sinar berbentuk bintang segi 12. Hanya tidak digambar saja. Kalau di yang 2022 ada gambarnya. Nah, itu yang disebut dengan lambang atau tak sekilas tentang lambang Persis. Nah, ada tambahan. Wah, cekap maunya iya nah pertanyaan. Siapa mau cekap? Bade kok pertanyaan? Bade sejarah PC Ujung Berung dan Cilengkrang. Nah, lanjut saja dulu ya. Sejarah PC Persis Ujung Berung sedikit saja. Sebetulnya yang agak sulit itu bukan mencari materi tentang Persis secara umum, tetapi nu ieu. Tah nu ieu nu hesena teh. Karena naon? Karena para pelakunya masih ada.
Salah nyebut angka, salah nyebut tanggal, dicarikan sih kan teh. Tetapi dari sini mungkin bisa menjadi satu motivasi nanti ke depan dari PC Ujung Berung dan Cilengkrang bisa membuat buku sejarah PC gitu. Nah, sedikit saya mungkin nanti saya lempar ke forum karena di sini juga jadi diskusinya itu lebih kepada bagaimana tentang sejarah Persis Ujung Berung dan Cilengkrang. Gitu. Karena untuk yang lain mungkin bisa dibaca di buku berbagai literatur. Di Ujung Berung itu latar belakangnya pendiriannya itu tahun 94 kalau tadi tidak salah, 94 atau 95. Di mana ada atau lahir dari diskusi yang dilakukan oleh 4 perintis pada dasarnya. Yang pertama Pak Endang Daryani, yang kedua Pak Tamrin, yang ketiga Pak Husairi, yang keempat Pak Deden Barkah. Dan keempat orang ini pernah akan membuat satu CV. Gitu. CV itu satu usaha dagang, tapi memang tidak terlaksana. Sampai akhirnya dari 4 orang ini berkembang menjadi 15, ditambah oleh Pak Komar, kalau tidak salah orang tua dari Ustadz Dedi. Yang kedua Pak Agus Suparman, Pak Saiful Rahman, Pak Pepen Effendi, Pak Dadan Mudamad, Bapak Yayat ada di sini, Panti Sutisna yang sedang jaga Indomaret, di sana punya Indomaretnya Pak Zamzam, Pak Nasuhi juga ada, Pak Khairil Anam, Pak Aceng Nana, dan Pak Enceng Jam. Duka namanya sahab karena disebutnya Enceng Jam. Nah, Pak Enceng Jam. Nah, 15 orang ini sudah terdata dari 4 orang karena memang sering diskusi di Masjid Al-Jihad. Tadi kata Ustadz Dedi itu Masjid Al-Jihad itu adalah pemberian lahannya diberikan oleh desa gitu, lalu dibangun oleh Pandang Daryani gitu untuk markas pada dasarnya. Nah, yang 15 ini sudah tercatat sebagai anggota Persis tapi di Cibiru karena Ujung Berung belum ada. Pada waktu itu ketika sudah di Cibiru, maka ada keinginan tahun mungkin 95-96 ada rencana untuk membentuk PC Ujung Berung. Hanya saja ada permasalahan di Kiakide itu disebutkan cabang dari dulu mungkin sampai sekarang, cabang yang didirikan apabila di suatu kecamatan terdapat sedikitnya 25 orang anggota. Ini sama. Sampai Kiakide sekarang juga sama. Hanya berbeda pasal saja, di pasal yang mana. Tapi di Kiakide tahun 90-an di ayat kedua, apabila pusat pimpinan memandang perlu di suatu kecamatan yang anggotanya kurang dari 25 dapat didirikan cabang dan cabangnya dinamakan cabang persiapan. Kalau sekarang kan boleh dibuat cabang, sudah cabang titik. Kalau dulu itu cabang persiapan kalau kurang dari 25. Maka disiasati supaya jadi 25, ditarik nama-nama yang lain di luar yang belum jadi anggota. Dan duka itu secara legalitas waktu itu apakah memang bisa atau tidak, tapi yang jelas penuturan dari Pak Hidayat dan Pak Entis itu pada waktu itu ditambah 20 jadi 25 tambah 10 orang dari luar. Sehingga terbentuklah PC Ujung Berung tahun 96 di Serenanaku Ustadz Sidik Amin gitu. Nah, baru setelah dipasang plang, nu 10 tadi bubar. Gitu. Jadi pas apal, oh geninganan Persis, bubar nu 10 teh gitu. Tidak mengikuti lagi pengajian karena tahu oh ini mah Persis gitu. Awalnya mah apal Persis mah ngaji we biasa, tapi ketika sudah diplang, geninganan Persis, bubar yang tadinya 10 itu, bahkan sudah masuk taskil mungkin. Gitu. Bubar. Nah, selanjutnya ada perkembangan selanjutnya itu pertama mendapatkan tanah itu tahun 98 betul ya Pak Haji? Mendapatkan tanah tahun 98 dari Pak Haji Dedi. Pak Haji Didi. Jadi Jairuddin kenalan Pak Haji Kadi gitu. Pak Haji Kadi datang ke sini itu tahun kemarin. Oh. Ya. Kejadian ikoniknya itu ketika Pandang Daryani
di depan Nasrullah di sini di Cikoang itu berkata kepada Pak Haji Kadi yang pada waktu itu akan melaksanakan lokakarya di Manbaul Huda sekitar tahun 98-an begini Pak Haji ya. 98-an, Pandang Daraya bilang seperti ini, Pak Haji, urang teh mahnya erek ngilu wae ka batur di Al Jihad, urang teh kudu boga atuh. Sok we aya nama buat panitia pembangunan. Apaan tanah lagi aya? Nah pokoknya mah panitia pembangunan dan pengadaan lahan. Qadarullah ternyata 2 minggu setelah Pandang Daryani berkata seperti itu, ada telepon ke Pak Haji Kadi dari Pak Didi Jainuddin. Gitu. Nah, luar biasa. Jadi Pak Haji Kadi ini merupakan satu sosok yang mungkin menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala terbentuknya atau adanya Nasrullah seperti sekarang. Makanya dinamakannya Nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah,